Bentar. Ya itu, kamu masuk itu. Aku cuma mau bertanya Itu. kalau aku mau bertanya kalau umat Islam sembahyang ke masjid kan maghrib itu ya. Menurut apa Al-Quran sebenarnya matahari itu loh. Iya, Maghrib jam 5 lebih, kadang jam 5:20, kadang jam 5:30 ya. ya intinya matahari terbenam dia Kak, Bang. Itulah arti maghrib itu, timur artinya. Kalau di Terus Papua yang kan lain memang matahari itu. iya, makanya sesuai dengan waktu masing-masing. Kalau di Jawa Timur misalnya setengah 6 ya, di Papua jam 6. Terbenamnya Iya, matahari itu. sesuai. Makanya sesuai waktu masing-masing. Makanya waktunya itu, waktu sholat itu tidak berdasarkan jam, Bang. Tapi berdasarkan kondisi. Kondisi apa? Kondisi matahari itu tergelincir dia, terbenam dia, nah, di situ waktu sholatnya. Kita sholat itu tidak berdasarkan jam, Bang. Sholat subuh jam 5 subuh, enggak. Sholat duhur jam 12 siang, enggak. Kita sholat tidak berdasarkan jam, tapi kondisi, berdasarkan waktu. Waktu kita itu berdasarkan kondisi, bergesernya matahari. Itu maksud saya itu. Gitu, Kalau bukan beda berdasarkan jam jam. berarti, kalau beda jam kan berarti Gimana? ya benar Kristen. Bumi bulat, bukan datar. Ayo coba. Kan bumi Oh, bulat itu. berdasarkan, Hanya beda menurut jam. Kristen bumi itu bulat. Bulat. Oke, di mana kapan Yesus mengatakan bumi itu bulat, Bang? Kalau datar ya jelas jamnya sama. Makanya bumi itu bulat. Jangan kita gunakan pemahaman kita dulu, Bang. Jangan dulu kita gunakan pemahaman kita, Bang. Kita berbicara berdasarkan data gitu loh, Bang. Abang jangan dengarkan jawabanku jika tanpa data. Aku juga jangan mendengarkan pendapat abang jika tanpa data. Di mana Yesus maupun Bapa yang mengutus Yesus pernah mengatakan bumi itu bulat? Di mana, Bang? Oke, saya tanyakan ini. Bentar. Silakan. Bahkan Alkitab dalam itu bumi kejadian bulat satu, apa enggak kok? dalam kejadian satu dari nomor 1 sampai dengan 10, ya di situ Tuhan itu tak pernah mengatakan aku ciptakan bumi bulat, nggak ada. Kita jangan juga gunakan referensi lain ya. Referensi kita dari kedua kitab ya, Quran dan juga Bible kalian. Ini di Yesaya 4 ayat 22. Iya, Yesaya 22. Yesaya 4 ayat 22. Yesaya 4 ayat 40. Ya, silakan dibaca, Bang. Yesaya 40. Adakah di situ literasi mengatakan bumi itu bulat? Yang menyebutkan Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi lah itu. Loh, yang saya tanyakan, adakah di situ tertulis dikatakan bumi itu bulat? Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi. Di atas bulatan bumi bukan berarti bumi itu bulat, Bang. Yang saya minta di mana datanya? Ya, di dalam Bible Anda Tuhan mengatakan bumi itu bulat. Oke, saya cari sih sebentar. Ya, silakan. Kalau berdasarkan kitab Yesaya itu, ketika saya katakan saya duduk di atas bulatan meja, apakah berarti meja itu bulat? Kan tidak. Tapi ada bahagian dari meja itu yang bulat gitu loh. Kan mudah memahami itu. Di Ayub 26 ayat 10. Silakan isinya. Tentang Tuhan yang menggariskan batas pada permukaan air pada batas terang dan gelap. Beberapa terjemahan apa itu? Tidak ada kan dikatakan bumi itu bulat. Sebagian membaca melihat kata bulatan sebagai petunjuk untuk bola bumi Jangan itu loh. tafsir, Bang. Jangan tafsir. Abang jangan kasih tafsir ke kita. Data di dalam Bible Anda jangan tafsir. Kalau tafsir, Bang, mending kita dua aja yang tafsirkan. Jangan kita gunakan tafsiran orang lain. Jangan tafsir.
Sudah jelas ini. Yesaya 40 Di dalam- 22 ini dia yang bertata di atas Yesaya bulatan bumi. 40. Yesaya Ayo, kalau di Al-Quran gimana? Bumi datar, ayo coba Yesaya, sebutkan. Bang, di dalam Yesaya 42 tidak ada dikatakan bumi itu bulat, Bang. Tidak ada. Tuhan bertata di atas bulatan bumi, jelas itu loh. Tidak ada loh, Bang. Tidak ada. Silakan dibaca kalau tidak percaya. Gitu loh. Nanti saya buktikan, Bang, ternyata Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, itu lebih mengetahui bumi daripada Tuhan yang Anda sembah. Nggak tahu apa-apa kan Tuhan Anda kan tentang bumi kan? Nabi kami nanti, saya nggak ambil Quran, saya ambil hadis dari Nabi. Nabi kami menceritakan tentang keadaan bumi, kondisi bumi, bentuk bumi, dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu benar, dibenarkan oleh para ilmuwan. Di Al-Quran itu bumi bulat apa datar? Silakan, data abang dulu silakan. Saya kasih abang, Nabi kami menjelaskan bagaimana kondisi bumi. Silakan. Di Al-Quran bumi itu apa? Bulat apa datar? Kayaknya datar di Al-Quran itu. Loh, tadi tidak ada, Bang. Di Quran kami tidak pernah dikatakan bumi itu datar. Tidak ada juga di Quran kami dikatakan bumi itu bulat, Bang. Nggak ada. Abang jangan abang jangan lemparkan sebuah narasi yang nggak pernah saya bangun. Saya kan minta Anda mempertanggungjawabkan narasi yang Anda bangun. Anda membangun narasi tadi berdasarkan Kristen, bumi itu bulat, mana datanya? Saya kan nggak ada bilang berdasarkan Quran bumi bulat atau datar, nggak ada. Bukan loh, Tuhan bertata di atas bulatan bumi itu. Lalu Bang, jelas itu tidak Bang, makanya saya bilang sebagian besar teman-teman Kristen ini masuk neraka itu karena bahasa Indonesia. Di situ tidak dikatakan bumi itu bulat, tapi Tuhan bertahta di atas bulatan bumi. Bukan berarti bumi bulat. Kalau saya kasih analogi sama Abang, saya duduk di atas bulatan meja. Apakah berarti meja itu bulat? Tidak. Bulat mejanya. Ayo coba di Al-Quran mana bumi bulat terus datar, coba tunjukkan. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan bumi. Bang, di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan bumi bulat maupun datar. Tapi hamparan daratan dihamparkan, Bang. Hamparan itu seperti menggelar tikar, Bang. Zuruk. Begitu, Bang, dihamparkan. Tidak dikatakan datar, tidak dikatakan bulat. Tapi saya bisa buktikan, sabar, Bang. Saya bisa buktikan. Bang, saya bisa buktikan ternyata Nabi kami, Nabi Muhammad SAW lebih pintar daripada Tuhan Anda. Apanya? Buktinya bumi datar di Quran. Di mana bumi datar dalam Quran? Datanya mana? Datanya mana? Soalnya di Papua itu loh, jam 6, di sini setengah 6. Itu bukti bumi bulat. Itu cocokmologi. Itu cocokmologi. Anda memaksakan kehendak Anda di sini tanpa data. Anda paksakan argumentasi Anda tanpa data yang kuat. Itu cocokmologi. Gitu loh. Waktu itu tidak menentukan, tidak menunjukkan kondisi bumi, tidak. Gak bisa kan? Biar giliran saya ini menjelaskan bagaimana bumi itu kata Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Coba. Kalau ya, berarti SWT Tuhan Anda tahu. nggak bisa kan? Ya jawab dulu, berarti Tuhan Anda nggak bisa menjelaskan tentang kondisi bumi. Kan, berarti Anda sudah akui kan, Tuhan Anda tidak mampu menjelaskan bagaimana bentuk bumi, betul? Nah, boleh pakai hadis, pakai Quran, hadis tulisannya manusia di situ. Boleh, boleh. Ayo mana dalilnya di Al-Quran? Oke, kalau berarti bumi itu Tuhan, bulat, ya akui dulu, Bang, Tuhan Anda tidak mampu untuk memaparkan bagaimana keadaan bumi, bagaimana bentuk bumi, betul? mampu, buktinya ada ayatnya itu loh tadi. Mana datanya? Sekarang gantian Pak Faruk, datanya mana di Al-Quran itu? Iya. Kalau bumi bulat? Iya, datar. mana? Buktikan dulu data Ada, dalam Bible buktikan Anda dulu, mengatakan bumi gantian. bulat. Ayo gantian, Iya, buktikan buktikan. mana? Loh, lucu Anda. Ketika Anda tidak bisa membuktikan argumentasi yang Anda katakan, harusnya Anda akui kesalahan Anda. Jangan Anda berlindung, jangan Anda ketika salah, jangan kesalahan Anda buangkan kepada saya. Contohnya sampai bawa senter ya, bumi datar sampai bawa senter, nggak mungkin berubah jamnya. Kalau bumi itu bulat, akan Siapa berubah. yang katakan bumi? Siapa yang katakan bumi datar, Bang? Saya nggak ada katakan bumi datar. Kan sudah Ya, bilang, tunjukkan dalilnya saya tidak kalau- katakan dalam Quran itu bumi datar maupun bulat.
keterangan di dalam Al-Quran, bumi itu hamparan, dihamparkan. Bagaimana bentuk hamparan itu tadi? Tidak ada yang bisa menceritakan selain daripada orang yang pernah menembus langit, Bang. Hanya orang yang pernah menembus langitlah yang bisa mengetahui bagaimana bentuk bumi. Disinilah bukti kebohongan Kristen ketika menceritakan Yesus terangkat ke langit. Sabar dulu lah, Bang. Ini giliran saya loh. Ini giliran saya mau menjelaskan. Ini gimana saya mau jelaskan kalau Anda potong-potong saja? Ini giliran saya, menurut Islam saya jelaskan. Saya buktikan ternyata Nabi kami lebih pintar daripada Tuhanmu. Hamparan itu. Ya makanya sabar. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau Anda ngomong terus? Boleh? Bilang hamparan terus. Mana buktinya hamparan itu apa? Bulat iya, apa datar? Ini gimana saya mau menjawab kalau Anda nyerocos terus gitu loh. Anda diam dulu lah. Sudah? Nah, inilah bukti bahwasanya Yesus itu nggak pernah terangkat ke langit. Karena apa? Karena Yesus sendiri, kalau memang dia pernah terangkat ke langit, kenapa dia tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi bumi, bagaimana keadaan bumi, bagaimana bentuk bumi? Nggak bisa. Tapi inilah bukti benar Nabi kami pernah mengalami Isra Mi'raj. Dia Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad SAW, dia Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dia diangkat menembus langit, dia ceritakan. Dia melihat bumi itu, ya, dia melihat kondisi bumi itu seperti hamparan, ya, yang ada di tengah-tengah pasir. Kata Nabi Muhammad SAW, bumi itu seperti bercincin, ada cincin yang mengelilingi bumi, dan itu dibenarkan para ilmuwan. Bumi ini seperti dikelilingi oleh cincin. Sementara Tuhan yang Anda sembah, Yesus yang Anda katakan terangkat ke langit, tidak mampu menceritakan itu. Sementara di dalam Al-Quran, bumi itu dikatakan hamparan. Dihamparkan Allah bumi itu. Dijadikannya lah daratan. Di mana sebagian besar bumi itu adalah air. Dan benar kan? Kata ilmuwan, sebagian besar bumi itu adalah air. Nah, Tuhan kami dalam Al-Quran mengatakan sebagian besar isi bumi itu adalah air. Sekarang saya tanya, menurut Bible Anda lebih luas mana? Sabar dulu Bang, sabar dulu. Menurut Anda, berdasarkan Bible Anda, lebih luas mana? Daratan atau air? Gimana? Nanti untuk bukti ilmiah langsung, ayat-ayat ini tidak memberikan bukti apa sih ini? Penafsiran Dola itu bilang bumi bulat di Alkitab. Oh, berarti kitab suci Anda dola. Kitab bumi itu adalah bulat dalam Alkitab. Ya udah, berarti kitab suci Anda dola. Berarti kitab suci Anda dola, Tuhan Anda dola. Tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai fakta dalam Alkitab. Namun, ada beberapa Iya, berarti Tuhan Anda dola. atau gambaran yang konsisten dan bumi yang berbentuk bulat. Berikut adalah beberapa ayat. Nah, ini ayatnya kata dola, ini ayatnya kata dola itu. Saya 40:22, dia bertahta di atas lingkar bumi. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah cub, yang bisa berarti lingkaran. Cub lingkaran dalam bahasa Ibrani. Penafsiran yang mendukung bumi bulat melihat kata ini sebagai gambaran bumi yang berbentuk bola. Ayo. Tadi yang benar itu Kristen baru bumi bulat dibuktikan sama dola itu. Iya, berarti Tuhan Anda dola. Memang ada ayatnya, memang saya sampai bantah memangnya. Di mana datanya bumi itu bulat kata Bible Anda? Bahwa hamparan apa maksudnya siapa ya hamparan? Hamparan maksudnya Iya, di mana apa? datanya? Di mana datanya dalam Bible Anda Tapi Tuhan Kristen Anda menang mengatakan satu bumi itu bulat? Bapak kalah, Bapak Tuhannya tidak mampu membuktikan. Bumi Loh, bulat itu justru datar, saya Kristen sedang mampu. buktikan ini. Saya udah buktikan. Bukti Gitu loh. apa? Loh, Aku bumi Kristen apa padahal ini? Gak masuk akal itu, gak masuk dola. Tanyakan dola mana? Ya HP-mu, ya sudah, tanyakan dola. berarti Tuhan Anda dola. Tuhan Anda dola. Oke, saya tanya dola ya, Al-Quran ya, bumi bulat atau datar coba. Iya, berarti Tuhan Anda dola. Tuhan Anda dola. Dola dalam Al-Quran Ya itu udah. bumi bulat atau Ya datar sudah, dola. berarti Tuhan Kristen, Tuhannya Kristen itu adalah dola. Selesai.
Silakan, apa kata Tuhan Anda yang dola itu? Ya udah, kita tinggalkan Bible ya. Kita tinggalkan Bible. Silakan. Dola Tuhannya teman-teman. Dan saya memiliki arsitektur model yang memungkinkan saya untuk beralih antara berbagai bahasa besar untuk memberikan respons terbaik. Saya didukung oleh model yang dikembangkan oleh. Mengenai pertanyaan Anda tentang bentuk bumi dalam Al-Quran. Al-Quran tidak secara eksplisit menyatakan bumi itu bulat atau datar. Tidak eksplisit ya. Ini. Lah, Quran Tuhannya tidak menyebutkan bumi datar atau bulat. Bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan dari tiap-tiap buah-buahan, dia menjadikan pasangan berpasangan dua-dua. Nah, ya benar Kristen. Tapi sama lu 1-0 Kristen menang. Benar-benar ada Hidup Yesus. Hidup Yesus. Kristen menang. Tanyakan dola kalau nggak percaya. Bentangkan yang bisa diartikan sebagai hamparan luas. Surah Itulah saya bilang teman-teman ya, bodohnya kalian itu berbicara sesuatu apalagi berbicara tentang Islam yang apa yang kalian katakan itu tidak bagian dari Islam. Gitu loh. Nabi Muhammad SAW tak pernah mengatakan bumi itu bulat maupun datar. Di dalam Quran juga tak ada dikatakan bumi bulat maupun datar. Tapi ada satu pelajaran yang kita dapatkan dari mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Dia kisahkan bumi itu seperti benda yang berada di antara ada butiran pasir pantai. Gitu loh. Kondisi bumi itu ketika ditinggalkan Nabi, bumi itu kecil seperti butir pasir di pantai, kata Nabi. Ternyata benar kan ilmuwan mengatakan, kenapa seperti butir pasir di pantai? Banyaknya planet-planet yang mengelilingi bumi, yang ada di sekitaran bumi. Belum lagi gugusan-gugusan bintang. Terus kata Nabi Muhammad SAW, seperti ada cincin. Bercincin dia, bumi itu bercincin. Benar kan kata ilmuwan kan? Ada cincin dia yang sekeliling bumi itu tadi. Tapi tidak dikatakan bumi itu bulat dan datar. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus yang pernah terangkat ke langit, kenapa tidak pernah mengatakan bagaimana kondisi bumi? Hanya orang-orang yang pernah menembus bumi lah yang bisa memastikan bagaimana kondisi bumi, bagaimana bentuknya bumi. Sementara Allah tidak menceritakan kepada manusia bagaimana bentuk bumi, bulatkah, petakkah, datarkah, persigikah, nggak ada. Tapi sesuatu yang luar biasa dalam Al-Quran dijelaskan, lautan itu lebih besar, lebih luas daripada daratan. Tapi menurut Bible, mana lebih luas? Lautan atau daratan? Bible nggak tahu. Nggak tahu, ilmuwan menyatakan benar kan, lebih luas lautan daripada daratan. Dola, apakah orang yang murtad itu botol? Ya. Jadi Tuhanmu dola, iya. Jadi empat. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, dola Tuhan. Jadi berapa Tuhanmu? Satu. Allahu Akbar, ya Allah. Wangi kali deh, masalah mie goreng dia. Bawa mie goreng. Mana kondisi bumi, seperti apa kondisi bumi, dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha. Bentar ya, itu ya, kayak mana cara pakai dola ini? Aku nggak ada download dola, makanya nggak tahu aku entah apa kok download. Bentar ya. Habis uang dari cepet Agatha. Kurang ajar kalian, woi. Aku malas pakai dola. Nggak mau aku, ngapain?
Ya cek. Haledola ya. Sarkan kau itu. Tuh. Tidak ada deskripsi rinci bentuk fisik bumi seperti yang kita kenal dalam riwayat hadis atau Al-Quran. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bumi dalam perspektif langit ketujuh, dengan kesadaran penuh akan keagungan Allah dan kedudukan bumi sebagai ciptaannya yang kecil dan terbatas di hadapan luasnya alam semesta dan kebesaran langit. Berikut penjelasannya. Gambaran yang dilihat, posisi yang jauh dan kecil. Dari titik tertinggi ini, bumi tampak sangat kecil, terbatas, dan jauh, karena Nabi berada di batas akhir ciptaan makhluk, dekat Udah. dengan arsy Allah SWT. Dilihat sebagai kesatuan, beliau melihat seluruh wilayah bumi, arah timur barat, serta hakikatnya sebagai tempat ujian dan kehidupan yang Allah kendalikan sepenuhnya, bukan sekedar bola dunia biasa, tapi dalam cahaya dan tatanan takdir ilahi. Dikelilingi keagungan, pandangan Nabi lebih dipenuhi oleh kemegahan Sidratul Muntaha, cahaya yang melingkupi, serta sungai-sungai surga yang sebagian mengalir ke bumi, menegaskan hubungan erat antara langit dan bumi di bawah kuasa Allah. Batas pandang makhluk. Di sana mata Nabi tidak melenceng dan tidak pula melampaui batas. Menyaksikan tanda-tanda terbesar Tuhan, termasuk Sudah. Bisa kan dijelaskan Nabi kan? Bumi itu partikel-partikel terkecil dari seluruh gugusan yang ada di alam semesta ini. Bener kan? Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Kenapa kita gunakan sudut pandang dola? Karena tadi teman Kristen kita juga menggunakan sudut pandang dola. Makanya saya bilang, Bible itu tidak akan bisa menjelaskan bagaimana bumi. Nggak bisa. Orang dalam kitab biasanya dikatakan manusia diciptakan dari susu dan keju. Kok cemana? Dari susu dan keju manusia diciptakan. Proses penciptaan manusia saja pun Bible nggak bisa menjelaskan kok. Tidak ada satu ilmuwan pun di atas bumi ini mengatakan, aku mendapat pengetahuan baca Bible. Mana ada? Birahi ya, baca Yeskiel. Tapi Oten tadi mengakui Tuhan dia katanya dola katanya. Berarti Tuhanmu dola.